dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Tolong ya. Apa kabar hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Coba lihat di samping kiri kanan kalian. Apakah ada teman-teman yang belum masuk hari ini? Ada. Siapa yang belum masuk? Ariel. Ariel. Oke. Saya masuk. Kemarin saya tidak masuk. Oh, iya. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, aku meminta salah satu siswa untuk membawa dengan doa. Yang boleh. Apa terlambat? Oh, sekarang dulu. Kita belajar mari kita berdoa, kita masing-masing berdoa mulai. Terima kasih ya. Ya baik. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kita hari ini tentang cerita tentang daerahku. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah seperti apa daerah tempat tinggal kalian dulu atau tempat tinggal dulu. Kemudian yang kedua ada daerah dan kekayaan alam. Yang ketiga ada masyarakat di daerahku. Nah, di sini tujuan pelajaran kita yang pertama adalah seperti apa daerah tempat tinggal dulu. Jadi kita akan belajar bagaimana sejarah atau tempat tinggal kita dulu. Di sini siapa yang bisa menceritakan mungkin waktu tempat tinggal dia dulu, kompleksnya atau bagaimana begitu, siapa bisa menceritakan? Mungkin ya, jadi di sini seperti apa daerah tempat tinggal. Jadi tempat tinggal kalian di mana dulu waktu kecil? Oh, kalau saya Pak, saya itu di kota Sorong, di kota itu di bagian bandara Deo. Itu tempat bikin saya. Tapi sekarang saya sudah pindah itu di Gusur karena mau dibangun apa? Bandara diperluas. Jadi kita yang masyarakat di situ tuh pindah, kita tinggal di situ lagi. Oke, luar biasa. Kita bersama dulu. Jadi yang pertama ceritakan tadi adalah daerah tempat tinggalnya dulu waktu di Bandara Deo. Nah, sekarang sama sudah pindah dari tempat yang dulu karena digusur. Ya, digusur. Ya, itu adalah tempat tinggal sama dulu. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain yang punya cerita tentang tempat tinggal dulu mungkin. Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang kedua adalah teladani tokoh-tokoh daerah atau tokoh daerah. Misalnya ini, Pak Guru kasih contoh di Papua. Di Papua ada tokoh-tokoh seperti Ras Kaisyepo. Siapa lagi yang tahu selain Ras Kaisyepo? Edward Kosong. Ya, Edward Kosong, Ras Kaisyepo. Nah, itu adalah tokoh-tokoh dari daerah Papua. Mungkin dari Maluku juga ada, atau kalian lihat di uang. Di sini uang 1.000 atau uang kembali 10.000. Nah, itu juga ada tokoh-tokoh dari setiap daerah yang dimasukkan di uang. Kenapa? Karena mereka mempunyai teladan atau memiliki sebuah peran penting yang dirilis di sejarah. Nah, kemudian yang ketiga ada bandingan dulu dan kini. Ya, jadi
Nah, di sini yang ketiga ini ada bandingkan dulu dan kini. Jadi membandingkan kondisi daerah tempat tinggal masa lalu, masa lampau dengan kondisi saat ini. Mungkin kayak tadi sama. Waktu sama punya tempat tinggal dulu, sama bisa bandingkan atau teman-teman lain bisa bandingkan dengan tempat tinggal dulu dan tempat tinggal yang sekarang. Iya. Apa yang menjadi perbedaan begitu? Mungkin dulu di lingkungannya sama, waktu itu tuh orang-orang ramah, orang-orang saling menghargai. Tapi mungkin lingkungan sekarang apa masih tetap sama atau sudah beda? Kalau untuk lingkungannya, orang-orangnya tetap ramah dari awal kompleks yang pertama, yang lama itu juga orang ramah, terus yang ketimbang yang saya tinggal itu juga ramah. Cuma bedanya itu kan yang saya tinggal itu kan di perairan kayak laut gitu toh, jadi rumah menggantung itu berbedanya tuh di situ. Dan sekarang saya sudah tinggal tuh di bagian kayak tempatnya yang tinggi gunung lah, bedanya tuh di situ saja yang berbeda. Jadi perbedaan antara tempat tinggal sama yang dulu mungkin di pinggir perairan air atau laut, tapi sekarang sama sudah tidak di perairan lagi, sudah ada di tempat yang lebih tinggi atau jauh dari laut. Nah, yang ketiga, yang keempat ada jaga peninggalan sejarah. Ya, di sini kita diminta untuk bagaimana kita menjaga sejarah atau peradaban yang ditinggalkan. Jadi misalkan kayak siapa sih yang pernah ke Pulau Mansinam? Ya, jadi di Mansinam itu ada yang jadi kemudian yang pembelajaran kita yang kedua dan yang ketiga ini. Yang kedua kita akan membahas tentang kekayaan alam. Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerahnya? Salah satu dari kekayaan alam. Kalau kita itu kekayaan alam itu kan buah pala. Di Papua itu buah pala. Oke, ada yang lain lagi? Ikan di laut, ikan. Ya, itu adalah bagian daripada kekayaan alam. Jadi tugas kita adalah bagaimana bisa mengelola alam dengan sumber daya dengan baik agar alam itu tidak tercemar atau tidak rusak. Yang ketiga, masyarakat daerah. Jadi di sini yang pertama menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat dulu dan masyarakat kini. Kemudian merelasikan letak geografi dan mata pencarian dominan. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan negatif masyarakat mendatang. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana kita menunjukkan perbedaan kehidupan masyarakat di zaman dulu dan masyarakat di zaman kini atau sekarang. Mungkin waktu dulu orang dulu kita mereka menggunakan transportasi atau menyeberang laut, mungkin mereka masih menggunakan dayung atau mungkin nelayan. Tapi sekarang mungkin mereka sudah tidak dayung lagi, tapi mereka sudah bisa menggunakan mesin, brosol, speed, kapal dan sebagainya. Itu adalah perbedaan masa dulu dan masa kini. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah letak geografi dan mata pencarian. Ya, mungkin dulu kita masih bisa mencari di pinggiran pantai dan ikan. Tapi sekarang mungkin masyarakat sudah berubah mata pencarian atau lebih
pendatan. Jadi mungkin dulu orang-orang tua kita masih bersama-sama atau hidup yang ada, masyarakat yang ada. Mungkin sekarang banyak pendatang, ada dampak negatif dan positif yang terjadi. Mungkin dulu masih di contohnya di Papua, mungkin masyarakat yang hidup di Papua cuma itu saja. Mungkin cara hidupnya akan berbeda ketika banyak pendatang. Mungkin kayak mereka mulai ada perbedaan antara dampak positif yang negatif masyarakat pendatang. Jadi mungkin masyarakat pendatang ini datang menetap di tempat atau tempat tinggal kalian, dia membawa dampak yang positif, tapi juga ada dampak negatifnya. Jadi di sini Pak Guru akan membagikan latihan soal. Nah, di sini kalian akan, sebelum kalian kerjakan, Pak Guru akan menjelaskan dulu. Nah, di sini kalian akan membaca soal-soal ini dan kalian menjawab. Jadi misalnya di sini apa sejarah dari daerahmu yang kamu masih ingat, atau yang kedua mungkin tentang hasil alam yang kalian yang harus kalian jaga, ditulis di sini dan diberikan pada cetak. Tidak, Pak. Oke, selamat kumpul. Sudah. Oke, jadi di sini guru sudah periksa dan
evaluasi karena selama evaluasi itu aku sudah. Oke, jadi di sini guru sudah periksa dan di sini Pak Guru akan membagikan soal evaluasi karena soal evaluasi itu aku mau pastikan bahwa kalian benar-benar mengerti apa yang mau dijelaskan atau belum. Iya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Jangan nyontek. Waktu kalian 5 menit dari sekarang. Oke, sudah berkumpul. Yang sudah berkumpul, jangan lupa bersama ya. Ya, silakan dulu kembali yang baik. Jadi setelah Pak Guru periksa, Pak Guru rasa kalian sudah cukup mengerti dengan pembelajaran kita ini. Pesan dari Pak Guru, dan kalian pulang ke rumah, kalian harus belajar bagaimana dengan lingkungan sekitar kalian, lingkungan alam, sumber alam yang kaya, banyak hal yang perlu kalian jaga di alam sekitar kalian. Kalian harus jaga mungkin di pinggiran rumah, harus rawat karena mungkin ini yang bisa perlu sampaikan. Sebelum kita pulang, Pak Guru minta satu siswa untuk membawa kita dengan doa. Oke, karena tadi yang cewek, jadi pulang yang cowok. Ya.